Bang. Tiga ini akan. Lagi kan? Waalaikumsalam. Pak, bentar Pak ya. Mohon Pak. Pak Yani gimana Pak? Edikatnya nanti menyusul soalnya masih dikorek. Oh, iya. Boleh. Suasana puasanya. Bisa main-main udah. Tadi Pak pagi nanti harus masuk ruangan nanti di lima. Coba dipersilakan ya. Banyak ramai di sebelah itu. Mas. Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018 putaran kedua. Debat kandidat ini kerjasama TPRI Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Seruyan. Saya, Sepni Wawalma, dimandatkan oleh KPU Kabupaten Seruyan untuk menjadi moderator dalam debat ini. Adapun tema debat adalah menyelesaikan persoalan daerah, penduduk dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seruyan. Hadirin, langsung saja kita sambut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan masa bakti 2018-2023. Nomor urut 1 Haji Sudarsono SH berpasangan dengan Hairil Yadi SH. Baik, berikutnya nomor urut 2 Dr. Andus Haji Edi Rizwan berpasangan dengan Sutoyo S dari MN.
pasangan nomor urut 3 Yul Haidir berpasangan dengan Hajah Ihwanti SEMN. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Duduk kembali. Pada pasangan calon disilahkan mengambil tempat duduk. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh Haji Sofyan S.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dan doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui setiap helaan nafas yang keluar dari tubuh kami. Atas rahmat dan petunjuk-Mu, pagi ini kami semua berkumpul di tempat ini, seraya menadahkan tangan memohon dan meminta kehadirat-Mu. Sinari hati kami dengan nur hidayah-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif, serta mendapat ridha dari-Mu. Ya Allah, Ya Alimul Ghaibi Wasyahadah, Tuhan yang Maha mengetahui semua yang tersurat maupun yang tersirat dalam hati hambanya, yang zahir maupun yang batin. Pada hari ini para calon bupati maupun calon wakil bupati akan menyampaikan visi misi dan program mereka, serta menyampaikan solusi dalam rangka penyelesaian persoalan daerah, penduduk dan keluarga berencana,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan. Ya Allah, semoga apa yang mereka sampaikan bukan hanya sebagai slogan atau teori belaka, tetapi benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan dan realita yang ada. Ya Allah, ya khaliqal insan fi ahsani taqwim. Siapapun yang terpilih nanti, bimbing mereka, beri mereka petunjuk serta kemampuan dalam memimpin daerah ini sebagai wujud pengabdian mereka kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikan mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu menjunjung tinggi tugas dan kewajiban, mendahulukan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, taat dan setia sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, ya Malikul Qudus Salam, kami juga memohon kepadamu, mudahkanlah jalan yang kami tempuh, bimbinglah kami agar berhasil menjadi orang-orang yang berdedikasi, punya wawasan luas dan profesionalisme yang tinggi. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kuatkan tekad dan pengabdian kami dengan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhai, dan bimbinglah kami untuk memelihara perilaku dan meningkatkan etos kerja guna mencapai sukses melalui kebersamaan. Ya Allah, satukan hati kami, jauhkan kami dari sifat iri dan dengki, tamak dan tinggi hati, rakus dan hubud duniawi yang membuat kami lupa akan segala nikmat karunia-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Pengampun, kabulkan doa kami, ampunilah dosa dan kehilapan kami, serta terimalah amal bakti kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Seruyan kepada Bapak Agus Sukron. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres Seruyan, Bapak Perwira Penghubung, Bapak Kajari atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Seruyan, yang terhormat FKPD SOPD se-Kabupaten, yang terhormat Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Seruyan, yang terhormat pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018, beserta undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan tahapan demi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan pada tahun 2018 ini sudah mendekati pada detik-detik menegangkan atau detik-detik yang sangat menentukan, yaitu pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui, mulai dari tahapan pencalonan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian tahapan pemutahiran data pemilih, penetapan DPS, kemudian berlanjut pada masa kampanye yang cukup panjang, hampir 4 bulan. Pasangan calon dan tim kampanye berusaha merebut hati masyarakat Kabupaten Seruyan pada rentang waktu yang cukup panjang tersebut. Dan alhamdulillah dalam rentang waktu yang sedemikian panjang, berkat dari kerjasama kita semua, wabil khusus Polres Seruyan dalam mengawasi
dan kawan-kawan dari Panwas Kabupaten Seruyan, perjalanan kampanye dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan aman. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan tim kampanye yang patuh dengan aturan-aturan, baik itu yang diatur dalam peraturan KPU maupun Perbawaslu. Dan alhamdulillah dapat bocoran dari Pak Kapolres, katanya untuk Seruyan masuk dalam zona hijau. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini akan berhasil sampai dengan pemungutan suara, rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan nanti harapan kami sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Terima kasih. Saya ucapkan juga kepada ketiga pasangan calon bisa membawa kedamaian walaupun panas dingin, perubahan suhu di antara kawan-kawan pendukung di tingkat bawah itu mulai terasa. Apalagi kampanye-kampanye di dunia maya. Alhamdulillah seluruh jenis kampanye yang ada di Kabupaten Seruyan berjalan dengan lancar, aman, serta kondusif. Dalam kesempatan ini juga ada beberapa hal penting yang perlu kami ingatkan berkenaan beberapa regulasi yang terbaru berkenaan dengan adanya surat edaran KPU Republik Indonesia nomor 574. Pertama, dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal memberikan suara di TPS, pemilih menunjukkan C6 KWK dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Namun dalam upaya untuk mengakomodir hak politik, hak untuk memilih yang merupakan hak dasar atau hak asasi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat memilih, KPU Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2018 menerbitkan surat edaran nomor 574/PL.03.6 mendatar SD /06/KPU/6 Romawi /2018 yang pada ayat 2 huruf B menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir model C6 KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan. Ini jadi perhatian kita semua bahwa ini ada surat edaran baru dalam upaya untuk mengakomodir hak-hak politik yang sebelumnya tidak demikian diatur dalam PKPU nomor 8 pada pasal 7 ayat 2. Artinya ini kesempatan bagus untuk kawan-kawan pemilih yang berada atau tersebar di seluruh TPS. Yang kedua, KPU Kabupaten Seruyan mengingatkan bahwa dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 pasal 74 menyatakan pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi /pejabat negara hasil penelitian dan atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kota. 2. Dalam hal pasangan calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi atau pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pasangan calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Kota. Yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan mengingatkan kembali kepada tim kampanye pasangan calon agar dapat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain beberapa hal penting tadi, kita juga mengingatkan kembali
bahwa KPU Kabupaten Seruyan berharap perjalanan tahapan demi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018 mendatang bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terakhir, pada pasangan calon, silakan berdebat, silakan menyampaikan visi misi kepada para audiens, tentunya dalam rangka mengambil hati masyarakat Seruyan. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Hadirin dan paslon, agar kegiatan debat ini bisa berjalan dengan tertib, masing-masing pasangan calon bisa saling menghormati. Pendukung dapat menghormati juga proses debat. Berikut saya akan membacakan tata tertib debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Tata tertib bagi pasangan calon. 1. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. 2. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon. 3. Pasangan calon boleh bergantian menjawab selama dalam waktu yang telah ditentukan. 4. Jawaban harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 5. Dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang telah ditetapkan. Tata tertib bagi pendukung pasangan calon. 1. Pendukung dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan di saat debat sedang berlangsung. 2. Pendukung dilarang memprovokasi pendukung pasangan calon lainnya. 3. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal sesi dan menjelang akhir sesi, kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara. 4. Sanksi berupa dikeluarkan dari ruang debat. Demikian tata tertib debat, mohon diperhatikan. Kita akan kembali masuk pada segmen berikutnya setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung
Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Dalam debat ini dibagi dalam 6 segmen. Segmen yang pertama yaitu pemaparan program kerja untuk membangun Kabupaten Seruyan 5 tahun ke depan oleh pasangan calon. Paparan dapat disampaikan oleh calon Bupati atau Wakil Bupati. Segmen kedua, pendalaman program kerja melalui pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh tim penyusun materi kepada setiap pasangan calon. Jawaban dapat disampaikan oleh calon bupati atau wakil bupati. Di segmen ketiga, pertanyaan kepada calon bupati dan yang menjawab hanya calon bupati saja. Di segmen keempat, pertanyaan kepada calon wakil bupati dan yang menjawab pertanyaan adalah calon wakil bupati. Segmen kelima, paslon memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pasangan calon lainnya. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu yang sama. Segmen keenam, closing statement, di mana pasangan calon diberikan kesempatan untuk meyakinkan pemilih masyarakat Kabupaten Seruyan apa dasar mereka untuk memilih Anda. Baik, berikut saya akan bacakan penyusun soal dalam debat ini. Yang pertama adalah Dr. Andus Ahmad Husain MSI, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua, Insinyur Rawing Rambang MP, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga, Kusnadi Sarjana Hukum, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Yang keempat, Insinyur Hajah Sunarti MN, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah. Kita masuki segmen yang pertama, yaitu pemaparan program kerja terkait tema menyelesaikan persoalan daerah, penduduk dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seruyan oleh pasangan calon dapat disampaikan oleh calon bupati atau calon wakil bupati. Masing-masing paslon diberi waktu 2 menit, 30 detik dimulai dari bicara. Silahkan nanti menggunakan waktu sebaik mungkin. Saya akan memberikan kode bahwa waktu masih tersedia apabila memang waktu masih tersedia. Apabila waktu tidak digunakan oleh pasangan calon, maka kami akan lanjutkan kepada pasangan calon yang berikutnya. Sudah siap? Bapak Ibu? Siap. Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, menyelesaikan persoalan daerah, kita tentu harus tahu bahwa persoalan daerah ini yang paling mendasar itu adalah sampai dengan hari ini kita belum memiliki RT/RWK, rencana tata ruang, yang dimana ketika rencana tata ruang ini selesai, kita sudah bisa memastikan dampaknya akan dirasakan karena kita bisa memastikan infrastruktur baik jalan dan jembatan kita bisa bangun dengan nyaman, infrastruktur pertanian dan perkebunan, termasuk infrastruktur pariwisata. Ini persoalan penting kita adalah RT/RWK harus selesai. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, sekaligus kita mempertimbangkan untuk terus menaikkan pendapatan bagi para pegawai-pegawai kita dengan berbagai profesi. Yang keempat, memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat, termasuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, menjamin kesehatan masyarakat, di mana dalam hal ini kita sudah memprogramkan seluruh masyarakat Seruyan kita bayarkan BPJS-nya melalui APBD kita. Yang kelima, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan optimalisasi pemanfaatan dana CSR untuk kepentingan masyarakat kita. Yang keenam, mencetak generasi yang berencana. Mencetak generasi yang berencana ini penting agar kita bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan keluarga yang kita persiapkan, keluarganya terencana secara baik, tidak melakukan atau tidak melangsungkan pernikahan di usia dini, lalu merencanakan masa depan dengan mapan menuju keluarga yang sehat sejahtera, maka kita sangat yakin akan tercapai keluarga yang sejahtera di seluruh lapisan masyarakat kita. Jadi pokok persoalan kita sebenarnya adalah bagaimana ke depan Kabupaten Seruyan bersama-sama dengan seluruh kekuatan ini memastikan agar rencana tata ruang ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya untuk merencanakan pembangunan Seruyan jangka panjang dan terencana secara baik sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan di kemudian hari. Terima kasih. Baik. Waktu habis dan pemanfaat waktu yang baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 program prioritas pembangunan Kabupaten Seruyan dari pasangan calon nomor urut 2. Pertama, mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, terutama daerah-daerah yang masih tertinggal, yang tidak ada akses pembangunannya. Kedua, mewujudkan infrastruktur yang terjangkau serta merata. Kemudian yang ketiga, mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, kemudian pesakitan dan melek huruf. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan beasiswa dan pengobatan gratis untuk keluarga prasejahtera dan miskin.
Kelima, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam dan potensi wilayah kepariwisata, memfasilitasi pengembangan UMKM, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan masyarakat yang dibekali oleh pendidikan, mengembangkan sektor komoditas unggulan, kemudian pembangunan fasilitas olahraga yang memadai demi peningkatan prestasi atlet melalui event-event daerah, regional, dan nasional. Kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dalam upaya peningkatan kerja, serta pelayanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, efektif, dan inovatif. Kemudian yang terakhir, menciptakan rasa aman dan nyaman beribadah sesuai agama dan kepercayaan, disertai keharmonisan dan toleransi yang tinggi berwawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Baik, waktunya habis pas, pemanfaatan waktu yang baik. Berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian program kerja oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Program kerja pertama kami adalah menata birokrasi, menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, menempatkan seseorang sesuai dengan kepangkatannya, dan untuk memetakan berbagai kendala yang ada dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Seruyan. Kemudian membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dari Kuala Pembuang sampai ke Suling Tambun. Dengan demikian maka diharapkan ekonomi masyarakat meningkat. Kemudian memperpendek jalur transportasi, biasanya kita lewat Sampit, kemudian kita harapkan nanti harus melalui wilayah Seruyan sendiri. Kemudian dengan sinerginya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten, maka insya Allah akan mudah bagi kami untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Seruyan. Karena apa? Pak Jokowi kader PDI Perjuangan, Pak Gubernur juga kader PDI Perjuangan, kami pun juga dari PDI Perjuangan, akan sinergi nanti pada saatnya. Kemudian akan melanjutkan berbagai pembangunan fisik yang belum tuntas sebelumnya, termasuk Segintung, Islamic Center, jembatan, jalan, dan lain-lain. Kemudian melindungi 3 pilar penting yang harus kita lindungi. Pertama, kepentingan pemerintah daerah sendiri. Kemudian kepentingan investasi, kita ingin investasi yang sehat untuk menghidupkan pemerintah melalui pajak dan lain. Kemudian dengan tidak meninggalkan melindungi para pekerja, para buruh yang ada di perkebunan dan HPH di sekitar wilayah Kabupaten Seruyan. Kemudian dalam bidang pendidikan kita tetap akan memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali, karena salah satu universitas yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan. Kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan, kualitas pendidikan dari SD SMP, menambah sarana pendidikan, menambah tenaga pengajar, meningkatkan mutu tenaga pengajar. Kemudian di bidang kesehatan kami juga akan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui Baik. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon serentak. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita telah sama-sama mendengarkan penyampaian program kerja oleh masing-masing pasangan calon. Program kerja ini akan kita dalami dalam segmen selanjutnya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
masih di debat publik calon bupati dan wakil bupati Seruyan tahun 2018. Kita masuki segmen yang kedua, yaitu pendalaman program kerja oleh pasangan calon. Pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Silakan perwakilan dari pasangan calon, boleh calon bupati atau calon wakil bupati mengambil tempat di depan. Silakan. Boleh calon bupatinya, boleh calon wakil bupatinya mengambil tempat di depan. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil salah satu bambu yang ada dalam fishbowl. Berikutnya pasangan calon, dalam hal ini wakil sepertinya, mengambil calon 3 mengambil bambu yang ada dalam fishbowl. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan Bapak mengambil bambu yang ada dalam fishbowl. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nanti pada waktunya saya akan meminta pasangan calon untuk membuka kode soal yang ada dalam bambu. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, silakan dibuka Pak. Keluarkan kertas yang ada dalam bambu, dilihat kode soal yang ada di dalam kertas. Dibacakan, ditunjukkan dan dibacakan. Nomor 10, artinya soal yang akan saya bacakan adalah yang berkode 10. Ini soal masih tersegar berkode 10. Saya pun tidak tahu apa isi soalnya karena ini baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Seruyan dalam detik-detik kita memulai debat ini. Silakan siap-siap pasangan calon nomor urut 2. Kabupaten Seruyan memiliki potensi bidang perikanan tangkap yang cukup menjanjikan, terutama potensi perikanan tangkap di laut. Hal ini dapat dilihat dari panjang garis pantai Kabupaten Seruyan yang cukup panjang. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil. Artinya, untuk nelayan yang berskala kecil, pengelolaannya masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Seruyan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah tingkat kesejahteraan nelayan yang berada di daerah pesisir masih tergolong belum sejahtera, miskin, yang umumnya didominasi oleh nelayan skala kecil. Pertanyaannya, apa yang akan saudara lakukan agar potensi yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan skala kecil? Silakan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda dimulai saat bicara. Silakan. Terima kasih. Inilah persoalan yang ada di nelayan kita. Selama ini program yang dijalankan tidak melihat kebutuhan yang sebenarnya. Nelayan kita dengan panjang 12 mil ke laut, tapi kemampuan kita hanya ada di 1 sampai 3 mil. Jadi nelayan dari luar berpoya-poya di batas laut kita. Inilah program kami. Kami akan meningkatkan kemampuan nelayan, baik peralatan tangkap maupun armada lainnya, untuk menambah kapasitas mereka supaya bisa melaut sampai pada 12 mil laut. Itu yang salah satu program. Kemudian memberikan alat tangkap yang benar-benar sesuai dengan aturan, yang tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Jadi kendala yang selama ini memang terlihat adalah kemampuan nelayan kita menangkap hanya batas 0 sampai 3 mil laut. Jadi kalau berharap kita mendapatkan hasil yang maksimal itu tidak mungkin. Jadi
kita akan data mereka, kita akan berikan mereka fasilitas, dan kita akan berikan program pelatihan dan sebagainya, bagaimana menangkap ikan yang baik sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang kita berikan. Saya kira itu yang terpenting. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, silakan apabila mau ditambahkan oleh wakil. Terima kasih. Kami tambahkan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, yaitu berkaitan dengan peraturan kelautan dan perikanan nomor 01 tahun 2015 yang membatasi antara lain yaitu penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Yang kedua berkaitan dengan Permen Kelautan nomor 2 tahun 2015 yang membatasi alat tangkap bagi nelayan, yaitu bukat trowel dan bukat tarik, sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan kita masih di dalam batas kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu dimanfaatkan dengan baik. Berikutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Silahkan dibuka dulu kode soal, ditunjukkan kepada hadirin semua. Nomor 5. Ini nomor 5 soal masih tersegel. Pertanyaannya pada pasangan calon nomor urut 3, bagaimana Bapak Ibu menyikapi permasalahan kependudukan, dalam hal ini permasalahan administrasi penduduk yang belum memadai? Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Kami akan membuka UPTD Capil di seluruh wilayah kecamatan. Pertama, pelayanan pembuatan KTP, kemudian akta KK juga akan kita lakukan di tiap kecamatan. Kemudian akan kita lakukan pendataan per triwulan untuk seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Waktu masih ada, silakan jika ingin ditambahkan oleh wakil. Saya akan menambahkan di sini bagaimana menyikapi masalah kependudukan. Kita akan membuka pelayanan terpadu di semua kecamatan. Jadi untuk semua kecamatan tidak perlu lagi untuk mengurus masalah misalkan KTP dan sebagainya harus ke Kabupaten Seruyan. Jadi kita akan lebih mempermudah akses masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dan salah satu contohnya yaitu eKTP. Terima kasih. Masih tersedia waktunya, dimanfaatkan. Silakan jika mau dimanfaatkan. Kami akan melakukan pelatihan kepada para aparatur agar mereka bisa ahli dalam hal pelayanan kepada masyarakat lebih baik, lebih cepat, agar dalam hal kependudukan tidak ada masalah di kemudian hari. Masih tersedia, dimanfaatkan? Tidak? Cukup. Baik. Kita akan lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 1. Silakan Bapak dibuka kode rahasia yang ada dalam bambu. Tunjukkan nomornya. Nomor berapa Bapak? 9. 9 tahun 6 ini. Ditunjukkan 9, betul ya? Kenapa sampai putus? 9 bukan 6 Pak ya? Putus memang, 4 putus. Kodenya putus. 9. Ini soal nomor 9 masih tersegel. Saya akan bacakan soalnya. Silakan siap-siap pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana Bapak calon kepala daerah menyikapi masalah kependudukan dalam hal kualitas penduduk, baik dalam pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya yang di beberapa daerah masih rendah? Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Terima kasih. Meningkatkan kualitas kependudukan kita
Pertama, kita memang sudah punya program satu desa satu SMP. Ini kita pastikan sudah jalan. Hanya tinggal beberapa desa yang tidak memenuhi syarat saja untuk SMP. Jadi kita sudah memastikan setiap masyarakat kita, setiap penduduk kita sudah dipastikan mendapatkan pelayanan pendidikan dasar sampai ke desa. Ini sudah berprogram. Yang kedua, peningkatan kualitas kita. Kita tahun 2017 sudah mengangkat 130 guru yang kita tempatkan di semua desa untuk memenuhi kebutuhan guru di desa-desa terpencil dengan melalui seleksi yang ketat, model seperti pegawai negeri, dan kita sudah menggaji mereka dengan standar minimal UMK kita. Ini upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat kita, khusus di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan kita sudah melakukan dan memastikan berproses terus. Kita juga sedang menerima juga pegawai atau tenaga honor yang gajinya sudah di rata-rata di atas standar UMK, bidan dan perawat yang melalui seleksi, tidak mengangkat sembarangan, dan kita tempatkan di desa-desa, tidak di perkotaan. Ini sudah kita upayakan, dan kita harus memastikan juga tinggal beberapa desa saja yang belum ada tenaga perawat dan bidannya. Jadi kita punya program satu desa itu satu perawat dan satu bidan serta satu pustu dan fasilitas lainnya. Kita pastikan di semua desa ada. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, kita bahkan 4 tahun terakhir ini sudah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kita. Seruyan sudah punya 2 rumah sakit, satu tipe C yang ada di Kuala Pembuang sudah terakreditasi, dan satu tipe D sudah terakreditasi di Pembuang Hulu. Ini upaya-upaya nyata bahwa seluruh masyarakat Seruyan ini sebenarnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kita sudah terlaksana dengan baik, dan ini memang memerlukan peningkatan saja sebenarnya, tapi upaya-upaya untuk itu sudah berjalan dengan baik. Dan lalu kita juga akan memastikan ke depan masyarakat akan berobat gratis karena kita akan membayarkan iuran BPJS-nya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan atau betul-betul kurang mampu. Kita akan jemput bola BPJS-nya, kita akan bayarkan melalui APBD kita. Terima kasih. Baik, silakan berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita masih di debat calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka!
Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Hadirin dan pemirsa, berikut ini kita akan mendengarkan jawaban dari calon bupati atas pertanyaan untuk pendalaman program kerja. Silakan kepada calon bupati mengambil tempat di depan. Dimulai dari nomor urut 1, silakan mengambil bambunya, Pak. Berikutnya nomor urut 2. Berikutnya nomor urut 3. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk kali ini pertanyaan tidak saya bacakan tetapi dibacakan oleh anggota KPU Provinsi. Silakan nomor urut 1 dibuka, Pak, kode rahasianya. Nomor 3. Soal nomor 3 saya serahkan kepada anggota KPU Provinsi untuk membacakan, dalam hal ini Bapak Sabta Cita. Silakan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan. Saya mulai. Produk hasil perikanan umumnya tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan ikan umumnya mudah rusak atau busuk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan olahan produk hasil perikanan seperti olahan kerupuk ikan, amplang ikan, dan olahan lainnya. Di Kabupaten Seruyan, olahan produk perikanan skala rumah tangga yang ada dan telah berkembang saat ini adalah kerupuk ikan pipih, kerupuk udang, dan amplang. Pertanyaannya,
agar usaha olahan produk perikanan skala rumah tangga yang ada di Kabupaten Seruyan khususnya dapat memberikan nilai tambah yang lebih. Apa yang akan saudara lakukan? Ya, selesai. Silakan calon bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara untuk menjawab. Terima kasih. Di masyarakat kita, olahan-olahan seperti ini sebenarnya sudah sangat berkembang pesat, tetapi memang belum maksimal karena ada beberapa persoalan penting, yaitu tingkat pengetahuan kemampuan dari pengrajin. Itu yang perlu mendapat perhatian dan sentuhan agar secara kontinu ada pelatihan-pelatihan untuk menambah varietas dan kemampuan pengetahuan mereka sehingga produk-produk itu akan menjadi banyak bervariasi. Yang kedua, persoalan yang penting adalah persoalan permodalan. Inilah yang beberapa waktu lalu saya sudah mengajukan badan usaha milik daerah agar kita memiliki bank perkreditan rakyat milik Kabupaten Seruyan, sehingga bank ini bisa mengintervensi masyarakat-masyarakat kita yang memang membutuhkan permodalan dalam skala kecil. Pada akhirnya di mana-mana ada sumber daya, maka kita pun bisa memanfaatkan sumber daya ini menjadi sebuah kerajinan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Tetapi sangat disayangkan pada periode lalu saya tidak mendapatkan persetujuan untuk badan usaha milik daerah tentang bank kreditan ini. Ini adalah upaya-upaya yang nyata yang sudah kita coba. Lalu kemudian kita juga sudah mencoba sebenarnya produk-produk ikan kita ini sampai dengan sampah-sampahnya pun ini kita sudah mulai memanfaatkan. Betapa banyak nelayan-nelayan kita yang sekarang sudah memiliki tambak-tambak di samping rumah, di depan rumah, yang dari limbah-limbah produk hasil perikanan kita itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Jadi bukan hanya ikan yang segar yang tidak bisa dijual kemana-mana bisa dijadikan, tetapi justru kita sedang juga melirik bagaimana sampah-sampah ikan, sampah-sampah udang itu juga bermanfaat untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan ini sudah kita upayakan, sudah kita lakukan. Beberapa kelompok sudah memiliki mesin sehingga mereka sudah bisa mencetak pakan ikan itu dengan sendirinya. Jadi dengan dicampur limbah-limbah ikan dengan dedak dan lain-lain, ada beberapa campuran lain, maka mereka sebenarnya sudah bisa memproduksi makan atau pakan ikan mereka. Baik, waktunya habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut calon bupati nomor urut 2, silakan Bapak membuka kode rahasianya. Nomor 4. Nomor 4, Pak ya, nomor 4. Soal akan dibacakan oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Satriadi. Baik, terima kasih moderator. Mohon perhatian paslon nomor urut 2, dibacakan pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi persoalan kependudukan di daerah dalam hal persebaran penduduk suatu daerah yang belum proporsional, yang serasi dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan? Demikian, terima kasih. Silakan calon bupati nomor urut 2, waktu Anda 2 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dimulai dari saat Anda bicara. Terima kasih. Untuk menyikapi pemerataan daya tampung penduduk di sekitarnya, kami memprogramkan bukan hanya dalam bentuk kependudukan, tapi fasilitasnya. Bagaimana mereka mau menetap pada satu tempat sementara aksesnya terkurung hanya ada di situ, mengakibatkan bukan kita mempertahankan penduduk ada, yang malah karena tidak ada akses, tidak ada fasilitas lain,
akibatnya penduduk itu bukan bertahan dan sebagainya, tapi malah bertambah, Pak. Jadi kami selain menetapkan wilayahnya, kami juga akan melihat kondisinya. Bagaimana mereka bisa bertahan kalau di situ tidak ada apa-apa. Banyak, Pak, daerah Seruyan yang belum desa-desanya terakses. Jadi kalau kita melihat hanya dari segi penduduknya aja tidak bisa. Kalau aksesnya tidak dibuka, tidak akan bisa bertahan mereka ada di sana, kecuali akses dan potensi yang ada itu bisa untuk mereka bertahan. Demikian. Waktu masih tersedia, Bapak calon bupati. Yang boleh menjawab hanya calon bupati saja. Dimanfaatkan waktunya atau tidak? Cukup? Baik. Waktu tidak digunakan. Saya akan lanjutkan kepada calon bupati nomor urut 3. Silakan, Pak, dibuka kode rahasia soal. 8 soal nomor 8. Saya serahkan soal ini kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan untuk membacakan. Bapak Agus Sukron, disilakan. Terima kasih, moderator. Pertanyaannya, Kabupaten Seruyan memiliki potensi pengembangan budidaya air payau yang cukup baik, khususnya budidaya ikan bandeng. Untuk meningkatkan dan pengembangan usaha permasalahan yang dihadapi pembudidaya saat ini adalah harga pasar ikan bandeng yang sangat fluktuatif, di mana pada saat-saat tertentu harga ikan bandeng di pasaran sangat rendah. Pertanyaannya, apa upaya dan kebijakan yang akan dilakukan untuk menjaga kestabilan harga ikan tetap stabil? Terima kasih. Silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat bicara. Terima kasih. Pertama, kami akan melakukan sertifikasi terhadap lahan-lahan perikanan air payau seperti daerah Tambak sebelah barat ini, itu sebagian besar pada kawasan hutan produksi, maka kami akan upayakan supaya ada tukar-tukar kawasan. Kemudian kami akan memberikan bibit juga, bibit pakannya untuk para nelayan. Kemudian untuk menjaga kestabilan harga, kami akan membentuk perusahaan daerah nanti bekerjasama dengan DPRD agar perusahaan daerah bisa menampung hasil dari para nelayan tambak ini. Dijawab hanya oleh calon bupati saja, tidak dapat dibantu, Bapak. Silakan dimanfaatkan waktunya. Nanti akan ada pertanyaan untuk calon wakil. Silakan kalau mau digunakan waktunya. Dengan perusahaan nanti bukan hanya nelayan yang terbantu, petani sawit pun juga akan terbantu. Kemudian para petani pisang kepok juga akan terbantu. Nanti kita akan tampung dari hasil para petani, termasuk ikan juga, pasarannya juga melalui Persda. Nanti Persda akan pegang kendali seluruh usaha yang ada di Kabupaten Seruyan. Dengan Persda tersebut nanti kita akan buka juga perkebunan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Menganggap lenceng sedikit ya, tapi ini ada menggunakan waktu. Soalnya tadi kan saya sudah close jawaban saya, tapi karena masih diberi waktu, saya lanjutkan. Silakan, waktunya masih tersedia. Kemudian saya akan membuka perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Persda kalau lahannya masih ada. Nah, dengan demikian maka akan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dengan dibukanya PKS juga, buah-buah yang dimiliki oleh masyarakat oleh petani Seruyan bisa ditampung oleh PKS yang dimiliki oleh perusahaan daerah. Jadi kita lebih mengutamakan perusahaan daerah agar PAD kita meningkat pada saatnya nanti. Jadi kita akan, kalau saya secara berbeda akan stop untuk
investasi luar, ya kita lebih mengedepankan perusahaan daerah agar PAD kita meningkat lagi ke depannya. Cukup? Baik, terima kasih Batu Hafiz. Tepuk tangan semuanya untuk semua pasangan calon, biar serentak, biar semangat. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu pertanyaan kepada calon wakil bupati setelah yang berikut ini.